dengan adanya Balmond dan juga Khalid. Dengan Raging Sandstorm bisa ditabrak. Berarti Khalid XP. Iya. Khalid ya? XP, romnya ditaruh Ruby, junglernya Balmond. Oke. Kayak gitu kan? Double CC juga sih yang mereka bawa kan. Berarti Khalid. ada Ruby, ada Khalid. Iya. Damage-nya pun lumayan masif lah, aku bisa bilang dengan adanya Balmond. Tapi ini dia dari Bigetron Era. Cini akan kembali lagi membawa Odette. Odette, beautiful Odette. Beautiful Odette. Kedua kalinya berarti ya di season ini. Odette. Tapi enak juga Ya, sih. itu dia, pakai area Odette. kan, mereka butuh area. Butuh area dan damage-nya cukup besar juga. Dan ada Matilda lagi-lagi. Jadi akan langsung menjawab Odette yang gak bisa kabur. Bisa Tenang, ada Matilda gitu. Kalau misalnya kena guiding lane bisa ikut gitu. Tapi aku percaya begitu Era kalau bawa Odette, ini bukan Odette kabur. Odette ngejar ini. Offensive. Odette ngejar ini. Odette nyerang. Iya. Odette attack. Odette attack. Flicker. Ayo maju. Flicker depan. Tapi kita bakal lihat lah ya untuk hasil seperti apa di game yang kedua. Gak bisa di cancel. Gak bisa. Gak bisa di cancel. Di update terakhir diubah kan. Bisa. Tapi Gak bisa, jadi gak bisa. terakhir bisa, Pin. Oh, terakhir bisa. Masih ada lompatnya sekali lagi. Oh. Oke. Susah lah. Dan kita sudah masuk, ini dia game kita yang kedua antara tim MBR Delvin bertemu dengan tim Bigetron Era. Skor sementara 1-0. Dan prediksi Nevin, Bigetron atau tim MBR? MBR Delvin. Kok gak sama? Gue BTR. Harimau BTR? Iya. Oke, kalau gitu kita bakal lihat hasilnya seperti apa. Karena kembali lagi, untuk game kali ini mereka bakal bermain dengan cukup sabar, cukup pasif, kecuali dari kedua belah roamer dengan adanya Matilda seorang Vivian. Sudah dipastikan lane off-nya tidak akan tenang, akan terus diganggu siapapun itu junglernya. Dan untuk saat ini memang untuk ke arah buff belum diberikan gangguan ya, masih fokus untuk nge-backup aja ke arah sini dan membiarkan visualnya agak free terlebih dahulu. Little Monitor tangan dari seorang Seth dan Riemann yang sudah mulai terkikis dari segi nyawanya. Vivian nggak boleh terlalu barbar dan sekarang waktunya ya tepat untuk mundur, tapi masalahnya Seth satu darah terakhirnya bisa dimakan oleh seorang rival, memakan waktu terlalu lama bermain di sana. Ya. Gak mau mundur tadi. Agak sedikit overcommit kah? Iya. Dari seorang chef. Dan kemudian dari tim Bigetron akan menuju ke bagian bawah. Valanir akan menjadi target. Tidak bisa untuk didorong. Valanir masih bisa untuk mengisi HP bar-nya. Sementara, lihat Vivian. Vivian mainnya begini. Infonya masuk terus. Viva jalan nih. Bisa sih objektif seharusnya. Udah level 4 belum Cini? Oh, belum. Sabar. Belum, ini bakal level 4 nih di sini nih. Iya. Ya kan? Habis clear wave, terus dapetin ke arah turtle, mungkin dia bisa ngebuka teamfight besar nih di area tengahnya. Tapi sabar dulu, karena sekarang Priartosa bergeser ke bagian bottom lane. Valanir hampir saja take down dengan satu buah final slice, tapi sekarang masih bisa menyelamatkan dirinya. Tembakan demi tembakan kembali lagi diberikan oleh seorang Shine, dan sayangnya hal itu masih belum cukup untuk mengganggu Bigetron Era dari pengambilan turtle. Iya, dan peperangan masih akan berlanjut. Riemann seperti akan ada di bagian depan, tapi terkena stun dari seorang chef. Untuk ada Slasong yang hampir mengambil nyawa dari seorang chef. Valanir mengincar seorang Bumi Eko, ditarik lagi, terjebak, tidak bisa kemana-mana. Dan Valanir pun tumbang. Dia welcome, membuat dari seorang Riemann tumbang di tangan Vival. Ya, saya memang selamat, tapi lihat kerugiannya. Dua pemain hilang, ada Valanir, ada Riemann. Begitu juga untuk satu buah turtle yang lumayan mahal. Ditambah lagi mungkin ini dia orange buff yang akan bisa diambil. Tapi ternyata Seth masih bisa men-secure dengan tanpa retribution. Bin, ini beda sama game yang pertama. Iya. Beda. Sekarang unggul jauh dari tim Bigetron. Ini udah unggul berapa tuh? 2000 gol. Untuk di menit yang ketiga ini jauh seharusnya. Dan kita akan lihat di bagian atas, Cel masih cukup nyaman. Vivian datang. Lihat. Coba lihat. Begini akibatnya kalau Matilda lepas. Ya. Ini pede banget Udah sih. tahu nih gerakannya. Tuh kan. Dan di bagian mid, Chef nggak bisa bergerak begitu leluasa.
selalu dipoking sama pemain-pemain dari tim Bigetron. Apalagi dengan adanya crossbow tank yang menyala. Chell mendapatkan 1 nyawa. Dan dari seorang Valanir pun tumbang. 2 pemain tiba-tiba terpick off di arah yang berbeda, Nevin. Iya, 5 poin total yang berhasil diamankan oleh Bigetron Era. Tapi sekarang hati-hati, Umieko sepertinya akan dikejar oleh seorang Seth. Hilang akhirnya 1 pemain dari Bigetron Era. Sudah jadi gerakan pasrah karena dia udah gak punya flicker lagi juga. Dan sekarang pertukarannya akan mulai menuju ke arah platingan gold di bagian top lane. Akan dipaksakan gak sih dapat platingan full lagi, beda 1 level. Nah lo, bakal jadi early banget gak sih Chronovart Memory? Gak begitu berasa sakit di tubuh seorang Chell. Iya, masih belum ya. Iya, masih belum. Tapi kalau posisinya ditekan begini ya apa? Udah mulai beda 3.000 gol sekarang. 3.000 perbedaan gol dengan Turtle yang udah mulai muncul lagi. Memaksakan kedua tim harus bersiap-siap sekarang juga. Mereka harus coba untuk membuka ke arah team fight, terutama untuk MBR Delfin yang sekarang dalam kondisi gak terlalu baik. Setidaknya mereka harus tukar nih. Dan tukar eliminasi dengan 1 buah ammo pendek yang udah berhasil connect. Tapi masalahnya di sini, dia akan langsung all in ke seorang Freeman. Hilang sudah di tempat. Begitu juga dari seorang Valanir yang mencoba menyelamatkan teman-temannya, tapi dia malah menyerahkan nyawanya. Kena Blue Nova, kena efek stun, 2 pemain tiba-tiba tumbang. Chef gak bisa berbuat lebih. Wah, Dan kayaknya mid. Oh gak bisa mid. Peti atas hancur. Ditukar oleh seorang Fancy Nancy. Gak jadi juga nih. Tuh kan udah mulai kelihatan. Fancy Nancy akan dijebak oleh 2 pemain, Vivian dan juga seorang Chell. Namun rupanya masih bisa lolos dari cengkraman 2 pemain dari tim Bigetron. Tapi untuk wave minion selanjutnya mungkin ya agak berbahaya ya kalau misalnya Fancy Nancy sendiri. Dan ini dia Riman yang akan segera memberikan bala bantuan. Setidaknya ada yang bisa memberikan penyelamatan, tapi ini tidak akan membiarkan teman-temannya sendirian. Dan ini dia Astral Echo sudah mulai dibuka. Efek lagi harusnya sedikit terasa. Membuka informasi juga bagi para pemain dari MBR Delfin dan memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Gak mau mengambil resiko yang terlalu banyak karena MBR Delfin udah ngedapetin kerugian. Iya. Dan itu belum bisa ditambal sejauh ini. Gak bisa. Masih diungguli oleh tim Bigetron. Kelihatan dong. Masih bisa ditarik. Aim of Vendor-nya kena memang. Namun tidak ada follow up lebih. Fancy Nancy dikejar sama 2 pemain sekaligus. Robo of Tank-nya menyala. Rimannya tumbang. Tidak bisa ditukar Fancy Nancy. Harus mundur dan menyerahkan turret di bagian atas sepertinya. Dikejar. Swansong-nya nyala. Udah lompat tapi masih belum mengenai tubuh dari seorang Fancy Nancy. Ya, setelah perjuangan cukup panjang akhirnya ya 1 buah turret menjadi milik dari Bigetron Era. Tinggal dari seorang Chell akan melakukan pertukaran ke bagian bottom lane untuk sama-sama mendapatkan seluruh outer turret yang tersisa. Dan dari MBR Delfin mereka masih mencari cara bukan hanya untuk menyerang tapi sekarang untuk melindungi seluruh buff yang mereka miliki. Purple buff menjadi milik dari seorang Vival dengan gangguan yang dibuka serempian dengan hanya 1 buah Second Eagle itu cukup. Tapi Valanir sekarang akan langsung maju ke bagian depan, tapi Valanir mengulang kesalahan yang sama. Penyerangannya hanya menjadi senjata makan tuan untuk dirinya sendiri. Aduh, tertarik dari seorang chefnya. Di poking damage-nya. Itu Valanir total udah berapa kali Nevin dia ngambil resiko yang sangat besar. Datang untuk menyerahkan nyawa ke tim Bigetron. Iya. Bisa ditukar. Sekarang perbedaan gold 5.000 di menit yang ke-7. Bakal di-push habis-habisan sama tim Bigetron Era. Kalau buat split, tidak bisa ya. Betul. Tidak bisa split juga. Apakah mau dipaksakan sama tim dari MBR? Cuma ini makro play-nya dari tim Bigetron. Nah, ini naik nih. Dari Vivian udah datang. Diancam. Nah, lo harus mundur dulu walaupun memang turret di bagian atas, outer turret sudah berhasil untuk dihancurkan. Ya, itu satu hal yang bagus sih. Mereka setidaknya bisa ngedapetin space yang lebih luas lagi. Tapi sayangnya, dari seorang Shine akan langsung digeser dengan 1 buah final slash dan solo elimination. Dilakukan oleh seorang Umieko ke arah Shine. Itu mahal banget. Karena flicker juga kebuka. Iya. Retribution sudah di-trigger juga oleh seorang Seth. Mungkin ini akan menjadi lure pertama untuk Bigetron Era. Tapi sayangnya dari seorang Chell kali ini harus ter-take down. Yap, karena ada 2 pemain di sana, Fancy Nancy dan juga seorang Riman. Dan ini akan ditukar dengan lore yang sudah diinisiasikan oleh tim Bigetron Era, Nevin. Yap. Oke aja, aman-aman aja seharusnya. Lumayan loh tukar Chell. Ya, but mereka masih bisa melakukan push dengan lore. Ya. Ya kan?
Dan kalau udah berkumpul 5 sih berat banget. Fumieko sendirian bisa ngusir Chef. Meskipun tadi Final Smash nggak connect, tapi itu triggernya udah cukup. Tapi sekarang dari seorang Fancy akan segera dikejar, dipepet habis dari Hilal sudah. Dengan satu Wusan Song yang langsung dibukakan oleh seorang Chini. Bahkan nggak cuma Fancy yang keusir, tapi Riemann harus sampai ngebuka flickernya juga. Ini resource benar-benar di-press semua sama Bigetron Era. Dikuras karena kalau misalnya di dalam Swansong lu nggak flicker, Iya. ya udah kayak gitu. Habisnya deras banget, Vin. Dan itu kayaknya cooldownnya juga nggak selama itu ya. Kita sering banget ngeliat Genius One sama Glowing. sakti. Ripin. Karena damage-nya udah mulai continuous ya. Itu juga dari One-One udah jadi DHS-nya, jadi si Helper sama Corrosion. Sementara item defense-nya masih belum terlihat, baru Radiant yang terlihat di tangan MBR. Tapi Daytona welcome. Kembali lagi kita lihat Chef akan menjadi target. Dipukul mundur karena sangat tanky sekali dari seorang Chef. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Fumieko mengincar seorang Fancy Nancy tumbang di tangan seorang Chini dengan Swansong. Ini membuat di bagian mid akan diruntuhkan, di atas pun diancam oleh seorang Chell, Nevin. Ya, dan sekarang dari base rate-nya mungkin bisa menjadi milik dari Bigetron Era lagi. Apalagi kalau kita mau lihat dari seorang Chef tidak mampu mempertahankan, terlalu berbahaya juga. Karena ini Chell yang udah punya damage begitu besar, 212 dari segi KDA-nya, dan di bagian bawah top lane. Fumieko Final saja berhasil lagi menggeser Valander. Tapi kita bakal melihat apakah dari segi damage akan cukup, dan ternyata benar. Valander akan langsung ditumbangkan untuk ke-5 kalinya. Itu angka yang sangat besar. Solo pick off. Again and again. 0-5-0 Valander. Dari item defense juga udah pasti jauh banget kan ini. Iya. Apalagi lihat Final Slash-nya Chef. Diincar lagi Vivian di garda paling depan. Ngebawa Chini. Diancam lagi nih. Mau bisa defense dari tim MBR. Hero yang dibawa susah buat ngamanin high ground. Fumieko berdansanya kayaknya berlebihan nih, ditarik lagi. Siapa yang nggak nangis ketemu Fumieko kayak gitu? Siapa yang nggak pengen pulang? Terlalu berbahaya, dan sekarang tinggal menunggu wave ini selanjutnya sebenarnya. Untuk MBR Delvin, clearing wave cepat akan menjadi salah satu solusi. Tapi siapa yang bisa melakukan clearing wave? Dikala dari seorang Serf ini akan habis-habisan, kikil habis-habisan juga. Mereka punya Shell yang punya mobilitas tinggi, mereka punya Chini juga yang punya area besar. Jadi kalau misalnya mereka pengen maksa masuk, it's okay dari sini. Ngebuka ultimate akan langsung mengusir siapapun yang ada di area tersebut seperti sekarang. Tapi ternyata digeser dengan adanya Guiding Wind, berputar di area tersebut membuat dari seorang Riemann harus take down juga, menyisakan 4 pemain saja. Dan ini mungkin bisa menjadi momen terakhir kalau Bigetron Era mau memasakkan perjalanan mereka dengan 1 buah minion saja yang tersisa kali ini. Dan lihat, diusir satu persatu. Holy Crystal sudah akhir tangan di seorang Chini, tapi sepertinya mereka akan lebih sabar lagi untuk saat ini. Dan Lord akan menjadi target tujuan mereka selanjutnya. Respect move dari tim Bigetron Era akan mendapatkan Lord dan akan semakin kuat. Vivian seperti biasa melakukan hal yang biasa dilakukan ketika Vivian menggunakan Matilda. Ada di bagian depan sendirian, cukup untuk memastikan pemain-pemain dari tim MBR nggak ada yang maju satu orang pun. Udah dapat Viviannya kabur, masih bisa kabur. Nah lo kalau udah diginiin Pin, gimana coba Pin? Lethal counternya dihindari oleh seorang Vivian. Wih, Waduh. Kalaupun kena dan tumbang masih punya immortal. masih ada immortal. Ya apa? Cuma ngurus resource aja dan terpancing gitu ya. Oke, ini dia moment of truth ketika Lordnya sudah mulai berjalan dari area mid lane. Bigetron Era sudah sangat jauh dari kata strong. Mereka punya perbedaan gold sampai ke angka 10.000. Jadi dari MBR Delvin, ini satu-satunya kesempatan terakhir mereka kali Mas. Iya, dan akan ada penyerangan dilakukan. Langsung maju Swanson dan juga Circling Eagle membuat dari tim MBR Delvin seperti harus mundur ke bagian belakang. Lordnya sudah berhasil untuk menyentuh PS, apalagi terus offtank memakan korban. Memang ada WON, tapi Fancy Nancy tidak bisa bertahan. Triple kill dari Chell, ditambah base yang hancur. 2-0 dari tim Bigetron Era. Wow, 2-0 berhasil.